Baiklah, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Penelitian Biostatistik, Ibu Yeni SKM MKM, yang terhormat mahasiswa Biostatistik Angkatan 2019, dan yang paling saya cintai adalah seluruh peserta yang telah menghadiri webinar kita pada kali ini. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa belajar analisis univariat pada pagi hari ini, dan tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu berlama-lama, mungkin setelah ini kita bisa langsung masuk ke pembukaan yang akan diberikan, pembukaan sambutan yang akan diberikan oleh dosen pengampu aplikasi penelitian biostatistik, yaitu Ibu Yeni SKM MKM. Kepada Ibu Yeni, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin sempat hadir pada kegiatan web series hari ini. Kemudian yang terhormat kepada para peserta web series Pekan Raya Biostatistik. Kemudian kepada semua mahasiswa dan panitia yang telah melaksanakan penyelenggarannya web series pada hari ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul, dapat menghadiri acara web series Pekan Raya Biostatistik pada tahun 2002 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kepada semua peserta yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, saya selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi penelitian biostatistik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang terlibat, khususnya mahasiswa peminatan biostatistik semester 7 yang telah mengupayakan sehingga terselenggaranya rangkaian web series Pekan Raya Biostatistik tahun 2002 ini. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan web series Pekan Raya Biostatistik ini adalah mengingat pentingnya pemahaman mengenai metode penelitian, baik itu sampling maupun uji statistik di dalam penelitian di bidang kesehatan masyarakat. Selain itu, hal ini juga mendukung dalam proses penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir dari semua mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, maka kami semua tim dosen di peminatan biostatistik dan juga dibantu oleh mahasiswa peminatan biostatistik semester 7 mengupayakan terselenggaranya web series ini, sehingga ilmu-ilmu yang dimiliki oleh teman-teman, yang mungkin informasi yang dipahami oleh teman-teman di peminatan biostatistik tidak hanya bermanfaat untuk mereka, tetapi juga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wijaya. Baiklah, kepada para hadirin peserta yang sudah berkenan hadir mengikuti rangkaian acara web series Pekan Raya Biostatistik pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan baik hingga dengan selesai, sehingga dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada para narasumber atau pembicara, tetapi juga kepada para peserta sekalian. Nah, akhir kata saya izinkanlah saya selaku dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang dalam hal ini pengampu mata kuliah aplikasi penelitian biostatistik mengucapkan mohon maaf mungkin pada saat pelaksanaannya web series ini, mulai dari web series yang pertama, kedua hingga ketiga pada hari ini ada kesalahan-kesalahan baik itu dalam perkataan maupun sikap. Kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun, dan semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeni atas kata sambutannya.
Untuk acara selanjutnya kita akan melakukan pembacaan doa agar acara webinar kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Kepada pemandu pembacaan doa, kepada Fatur Rahman, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah pada webinar kali ini, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Untuk teman-teman sekalian, mohon berkenan untuk menyelesaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wazimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul pada Zoom ini dalam kegiatan Pekan Raya Biostatistik untuk menimba dan berbagi ilmu. Lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan kami dengan kebaikan dari awal sampai akhir nanti. Serta bukalah pikiran kami, lenturkan lidah kami, dan mudahkanlah kami dalam menerima dan berbagi ilmu-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga acara webinar kita pada hari ini berjalan lancar. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Untuk teman-teman semuanya boleh langsung di on cam biar kita bisa dokumentasiin. Saya kasih waktu 10 detik untuk bersiap. Boleh langsung on cam ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya ke sesi dokumentasi biar nggak lama-lama. Mungkin saya sendiri yang akan memandu kegiatan sesi dokumentasi ini. Oke, nah ya udah pada on cam ya. Oke, hitungan dari 3, 2, 1. Kemudian sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi analisis multivariat, yaitu regresi logistik, model prediksi, dan model faktor resiko. Kepada pembicara kita hari ini, yaitu Ade Azahra dan Muhammad Fieri Dwi Saputra, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Nur Hoifah. Saya izin share screen. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan tema kita pada pagi hari ini, yaitu uji multivariat. Nah, di uji multivariat ini kami mengambil uji regresi logistik berganda. Nah, sebelum kita ke uji regresi logistik bergandanya, ada baiknya kita untuk mengenal apa sih itu regresi logistik. Nah, jadi regresi logistik itu merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk memprediksi model yang bersifat kategorik. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau di regresi itu ada yang kita pelajari di S1 itu ada dua, yaitu regresi logistik dan regresi linear. Nah, kalau untuk regresi linear itu merupakan uji statistik yang digunakan untuk memprediksi model yang bersifat numerik. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan uji regresi logistik. Nah, adapun untuk regresi logistik tersendiri dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan variabel dependennya, yaitu yang pertama regresi logistik linear atau regresi logistik yang memiliki variabel dependen atau variabel terikat dengan dua kategori dalamnya. Sebagai contoh seperti kejadian stunting, yaitu terdapat kejadian stunting dan tidak terdapat kejadian stunting. Nah, untuk regresi logistik multinomial atau regresi logistik dengan kategori atau variabel dependen dengan lebih dari dua kategori.
dapat kita contohnya seperti variabel dependen yang memiliki skala Likert di dalamnya seperti sangat baik, baik, sedang, buruk maupun sangat buruk. Nah, di regresi logistik biner sendiri atau regresi logistik dengan dua variabel dependen dengan dua kategori, terdapat pembagian lagi, yaitu yang pertama regresi logistik sederhana dan regresi logistik ganda. Nah, untuk regresi logistik sederhana sendiri merupakan regresi logistik yang terdiri dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, untuk regresi logistik sederhana ini merupakan termasuk kategori uji bivariat. Nah, untuk regresi logistik ganda sendiri merupakan regresi logistik yang terdiri dari beberapa variabel bebas dengan dua atau lebih dari dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, untuk regresi logistik ganda ini merupakan termasuk kategori uji multivariat. Nah, berikutnya untuk syarat regresi logistik berganda, yaitu yang pertama, untuk regresi logistik berganda hanya terdapat satu variabel dependen. Yang kedua, terdapat banyak atau lebih dari dua variabel independen. Dan yang ketiga, pada variabel dependen atau variabel independen, terdapat kelompok variabel kategoriknya harus lebih banyak daripada variabel numerik. Beberapa pendapat mengatakan bahwa variabel independen yang ideal untuk variabel untuk regresi logistik berganda dengan perbandingan 7:3 untuk variabel kategorik 7 dan variabel numerik 3. Jadi misalkan ada 10 variabel independen dalam penelitian kita harus memenuhi atau memiliki 7 variabel independen dengan yang bersifat kategorik dan 3 variabel independen yang bersifat numerik. Nah, berikutnya dalam regresi logistik berganda terdapat dua model di dalamnya, yaitu model yang pertama merupakan regresi logistik berganda model prediksi. Nah, model ini digunakan untuk memprediksi variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen dari beberapa variabel independen yang diuji. Nah, variabel independen ini, variabel yang paling mempengaruhi dapat dilihat dari nilai OR-nya yang paling besar di antara variabel lainnya. Sebagai contoh, peneliti ingin melihat beberapa variabel independen, yaitu yang pertama umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pola makan, yang akan dihubungkan dengan variabel dependen, yaitu penyakit anemia. Nah, pada model ini, model prediksi ini akan menilai di antara keempat variabel tersebut manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian anemia. Nah, untuk regresi logistik berganda model faktor resiko sendiri digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen utama terhadap variabel dependen dengan mengontrol variabel confounding atau perancu yang dinilai dapat mendistorsi hubungan antara variabel independen utama dan variabel dependen. Sebagai contoh, peneliti ingin mengetahui berapa sih besar pengaruh pola makan terhadap kejadian anemia. Nah, di sini pola makan menjadi variabel independen utama dan anemia sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk variabel umur, jenis kelamin, dan pendidikan, dia diasumsikan sebagai variabel yang memiliki pengaruh kejadian anemia yang perlu untuk dikontrol. Nah, di sini merupakan bentuk kerangka konsep dari pemodelan regresi logistik model prediksi. Dapat dilihat di layar sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari regresi logistik ganda model prediksi. Nah, untuk tahapannya sendiri, yang pertama adalah seleksi bivariat. Nah, untuk seleksi bivariat ini kita akan melakukan analisis bivariat antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya. Untuk uji yang kita gunakan adalah uji regresi logistik sederhana. Jadi kita akan menguji satu persatu antara variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, kalau hasil uji bivariatnya memiliki nilai signifikan kurang dari 0,25, maka variabel tersebut dapat masuk ke dalam kandidat
model multivariat. Namun pada kondisi tertentu apabila dia lebih dari 0,25, sebenarnya dia akan dikeluarkan dari kandidat multivariat. Namun beberapa tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir variabel yang lebih dari 0,25 itu tetap akan dimasukkan ke dalam pemodelan dikarenakan mungkin saja atau pada penelitian sebelumnya variabel tersebut ternyata memiliki hubungan secara langsung sebagai variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, jadi kita mungkin saja kita mengira bahwa nantinya variabel tersebut merupakan variabel confounding atau perancu. Nah, untuk tahapan kedua yaitu kita akan melakukan pemodelan dengan full model, yaitu dengan memasukkan semua variabel yang lolos seleksi bivariat atau memasukkan semua variabel independen ke dalam pengujian. Jadi kita pada full model ini kita akan menguji semua variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, kemudian pada tahap ketiga yaitu pemodelan, di sini kita akan melakukan reduce model atau pengeluaran satu persatu model atau variabel yang memiliki p-value lebih dari 0,05. Nah, jika pas kita keluarkan dan kita uji kembali, ternyata pada variabel independen lainnya memiliki perubahan OR lebih besar dari 10%, maka variabel tersebut akan kita masukkan kembali ke dalam pemodelan dan kita jadikan variabel yang telah kita keluarkan tadi sebagai variabel confounding. Namun jika variabel tersebut kurang perubahan OR pada variabel independen lain kurang dari 10%, kita akan keluarkan variabel tersebut secara permanen dari pemodelan kita. Dan kita akan menguji confounding ini secara terus-menerus sampai tidak ada lagi variabel independen yang memiliki p-value kurang dari 0,05. Nah, untuk penguji atau tahapan keempat yaitu pengujian interaksi, setelah memperoleh model yang memuat variabel-variabel penting yang baik yang signifikan ataupun variabel confounding, maka langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah memeriksa kemungkinan apakah ada interaksi antar variabel independen. Nah, penentuan interaksi ini harus didasarkan pada pertimbangan logika substansi. Nah, pengujian interaksi ini dapat dilihat dari kemaknaan uji statistik. Bila variabel interaksi mempunyai nilai P bermakna atau signifikan kurang dari 0,5, maka variabel interaksi tersebut akan dimasukkan ke dalam pemodelan. Namun, apabila variabel interaksi tersebut lebih dari 0,5, maka variabel tersebut tidak akan masuk ke dalam pemodelan. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu full model final, yaitu model yang berisi atau memuat variabel-variabel penting baik yang signifikan ataupun variabel confounding dan variabel interaksi. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu kita akan menguji suatu penelitian ingin mengetahui apakah faktor dominan atau yang paling mempengaruhi antara variabel independen, yaitu riwayat merokok, riwayat hipertensi, riwayat uterus mengalami iritabilitas, riwayat melahirkan prematur, dan umur ibu dengan kejadian bayi berat lahir rendah. Nah, berikut akan kita praktikkan ke dalam SPSS. Di sini apakah SPSS-nya sudah terlihat? Belum, Ferry. Oh, belum. Nah, ini apakah sudah terlihat?
Sudah. Nah, ini merupakan variabel yang akan kita gunakan di dalam uji regresi logistik berganda model prediksi. Nah, di sini terdapat variabel BBLR, rokok, riwayat hipertensi, riwayat uterus mengandung iritabilitas, umur ibu, dan riwayat melahirkan prematur. Nah, di sini pada langkah yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan seleksi bivariat. Nah, kita dapat dilakukan dengan cara klik, analyze, kemudian regression, dan binary logistik. Nah, pada bagian dependen kita isikan dengan berat lahir rendah. Nah, tadi kita harus memasukkan variabel independennya satu persatu ke dalam regresi logistik sederhana. Jadi pertama kita uji berat lahir rendah dengan variabel ibu merokok atau riwayat merokok. Kita klik ini, kemudian kita pilih option. Nah, di sini kita centang CI for XPB 95% atau confidence interval untuk 95%. Kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk melihat v-value-nya, kita akan melihat di bagian block 1 method sama dengan enter. Di sini di omnibus test for model coefficient. Nah, kita dapatkan hasil signifikannya yaitu 0,027. Di mana dari batas dari apakah variabel tersebut masuk ke dalam pemodelan yaitu 0,25, kita terlihat bahwa di sini variabel merokok ternyata dapat masuk atau memenuhi syarat dari seleksi bivariat tersebut dan dapat masuk ke dalam pemodelan. Nah, langkah tersebut harus kita lakukan pada seluruh variabel independennya. Kita lakukan lagi, kemudian kita keluarkan dulu, kemudian kita masukkan variabel hipertensi. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat juga di bagian omnibus testnya, ternyata dia memenuhi syarat dari seleksi bivariat tersebut, yaitu 0,25, di mana dia signifikannya kurang dari 0,25. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat rangkuman atau ringkasan dari seluruh variabel yang telah saya uji secara regresi logistik sederhana. Nah, di sini dapat terlihat bahwa dari 5 variabel independen, ternyata cuma satu variabel yang tidak memenuhi kaidah atau batas dari seleksi bivariat untuk masuk ke dalam pemodel, yaitu umur ibu. Namun seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita tetap harus memasukkan seluruh variabel independen tersebut untuk mengantisipasi umur ibu ini apakah nantinya termasuk dari confounding. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan pemodelan. Nah, untuk pemodelannya sendiri, full modelnya sendiri, kita memasukkan seluruh variabel
seluruh variabel independen untuk diuji dengan variabel dependennya. Caranya adalah klik Analyze, Regression, kemudian Binary Logistic. Nah, di sini kita masukkan seluruh variabel yang akan kita uji, variabel independen yang akan kita uji, yaitu variabel ibu merokok atau merokok, hipertensi, uterus mengalami iritabilitas, umur ibu, riwayat melahirkan prematur, dan umur ibu. Nah, langkahnya sama seperti tadi, kita klik Style, di sini kita klik Option, dan klik confidence intervalnya untuk 95%. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya, kita lihat pada bagian variable in equation-nya. Nah, di sini kita lihat untuk signifikannya, dan ini untuk nilai OR-nya. Dapat terlihat bahwa pada saat pengujian terdapat, kita harus melihat dulu variabel mana sih yang memiliki p-value lebih dari 0,05. Ternyata terdapat 3 variabel yang memiliki p-value lebih dari 0,05, yaitu umur ibu, ibu merokok, dan uterus mengalami iritabilitas. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu pemodelan, yaitu pengujian confounding. Kita mengeluarkan variabel independen ini satu persatu dari variabel independen yang memiliki p-value terbesar lebih dahulu, yaitu kategori umur ibu. Nah, kemudian nanti kita akan melihat apakah ada perubahan nilai OR lebih dari 10%. Nah, apabila dia ada perubahan variabel independen lainnya yang mengalami perubahan sebanyak 10%, maka variabel kategori umur ibu ini akan kita masukkan kembali ke dalam pemodelan sebagai confounding. Namun, apabila tidak ada variabel yang mengalami perubahan sebanyak 10%, maka variabel umur ibu ini akan secara permanen kita keluarkan dari pemodelan. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan mengeluarkan umur ibu tersebut. Kita klik regression, kemudian binary logistik. Nah, di sini kita keluarkan umur ibu. Dan kita klik OK. Nah, di sini kita akan melihat perubahan nilai OR dari seluruh variabel independen yang belum dikeluarkan ini. Untuk rumus melihat perubahan OR-nya sendiri, yaitu nilai OR baru dikurang dengan nilai OR lama dibagi dengan nilai OR lama dikali dengan 100. Nah, di sini saya sudah membuat perhitungannya. Ini saya sudah membuat perhitungannya. Nah, di sini saya sudah. Nah, ternyata pada saat kita hitung apakah perubahan OR-nya, ternyata tidak ada variabel independen lain yang memiliki perubahan OR lebih dari 10%. Sehingga kita secara permanen mengeluarkan umur ibu ini dari pemodelan. Nah, untuk langkah berikutnya kita kembali mengeluarkan variabel independen yang memiliki p-value terbesar kedua, yaitu riwayat merokok dengan p-value 0,122. Nah, di sini kita coba keluarkan variabel ibu merokok. Kita keluarkan dan kita uji kembali. Nah, di sini kita akan melihat lagi apakah terdapat perubahan OR lebih dari 10%. Nah, ternyata dari perhitungan nilai OR-nya terdapat
variabel independen lainnya yang memiliki atau mengalami perubahan OR sebesar lebih dari 10%, yaitu riwayat prematur. Sehingga riwayat merokok ini harus kita masukkan kembali ke dalam pemodelan dan dianggap sebagai confounding atau variabel perancu. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah masih ada terdapat variabel yang memiliki p-value lebih dari 0,05. Nah, ternyata riwayat uterus mengalami iritabilitas memiliki p-value lebih dari 0,05, yaitu 0,051. Sehingga kita keluarkan variabel uterusnya dan kita masukkan kembali variabel merokok. Nah, di sini kita keluarkan variabel uterus mengalami iritabilitas dan kita masukkan kembali variabel merokok. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita lihat tabel perubahannya. Nah, ternyata ada nih variabel independen lainnya yang memiliki perubahan OR lebih dari 10%, yaitu riwayat hipertensi dan riwayat melahirkan prematur, yaitu untuk perubahan riwayat hipertensi sebesar 13,9% dan riwayat melahirkan prematur yaitu 12,2%. Sehingga variabel riwayat uterus mengalami iritabilitas termasuk variabel confounding atau perancu. Dan kita lihat apakah masih ada terdapat variabel yang memiliki p-value lebih besar dari 0,5 selain variabel confounding ini. Ternyata tidak ada lagi variabel independen yang memiliki p-value lebih dari 0,5, sehingga ini merupakan full model dari kita. Namun pada tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya masih ada terdapat tahapan selanjutnya, yaitu pengujian interaksi. Di sini kita menduga bahwa terdapat interaksi antara variabel merokok dan hipertensi. Nah, adapun untuk kita melakukan interaksi di SPSS, kita dapat melakukan dengan cara transpond, kemudian compute variabel. Nah, di sini kita isikan merokok, hipertensi. Nah, rokok hipertensi. Nah, di sini untuk variabel interaksinya sendiri kita akan mengalihkan variabel merokok ini dengan variabel hipertensi. Nah, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul variabel confoundingnya. Nah, terus kita uji variabel interaksi tersebut dengan variabel lain yang telah kita lakukan tadi. Kemudian kita klik regression, binary logistik. Nah, kita masukkan kembali tadi variabel uterus mengalami iritabilitas karena dia merupakan confounding dari pengujian ini. Nah, untuk variabel interaksinya, kita klik next, kita masukkan variabel interaksinya. Kemudian kita uji. Nah, ternyata variabel interaksi tersebut memiliki p-value lebih besar dari 0,05, sehingga variabel interaksi tersebut tidak masuk ke dalam pemodelan kita, sehingga harus kita keluarkan dari model yang telah kita buat ini. Caranya kita klik regression, binary logistik. Nah, ini kita keluarkan dari model. Kita keluarkan, kita klik previous dan klik OK.
Nah, akan muncul hasil pada berikut. Nah, hasil ini sudah saya pindahkan ke dalam PPT. Nah, untuk tabel sajinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk terdapat 4 variabel yang masuk ke dalam pemodel kita, di mana 2 merupakan variabel confounding dan 2 termasuk variabel yang signifikan. Adapun untuk kesimpulannya adalah sebagai berikut. Jadi kesimpulannya merupakan atau interpretasinya adalah variabel yang signifikan pada pengujian kali ini adalah variabel hipertensi dan variabel riwayat melahirkan prematur. Adapun untuk penelitian ini terdapat 2 variabel confounding atau perancu, yaitu variabel riwayat merokok dan riwayat uterus mengalami iritabilitas. Nah, untuk interpretasi variabel riwayat hipertensi sendiri memiliki OR sebesar 4,119. Hal ini dimaksud adalah ibu yang memiliki riwayat hipertensi akan berisiko untuk memiliki bayi berat lahir rendah 4 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi setelah dikontrol oleh variabel independen lainnya, yaitu variabel riwayat melahirkan prematur, riwayat merokok, dan riwayat uterus mengalami iritabilitas. Kemudian untuk interpretasi variabel riwayat prematur memiliki OR sebesar 2,357, di mana ibu yang memiliki riwayat melahirkan prematur akan berisiko memiliki bayi berat lahir rendah 2 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat melahirkan prematur setelah dikontrol oleh variabel independennya, yaitu variabel hipertensi, riwayat merokok, dan riwayat uterus mengalami iritabilitas. Nah, dan untuk variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi terjadinya bayi berat lahir rendah adalah variabel hipertensi. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ade Azhara. Saya kembalikan ke Ade Zahra. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Belum sih. Sekarang sudah belum? Sudah. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi logistik model faktor risiko. Nah, ini merupakan kerangka konsep dari analisis regresi logistik model faktor risiko. Yang X1 ini merupakan variabel independen utama, dan yang Y ini merupakan variabel dependen, dan untuk yang ini merupakan pada tahapan model faktor risiko ini, yaitu ada 4, yaitu full model, identifikasi interaksi, pemodelan, uji confounding, dan final model. Nah, untuk tahap pertama itu adalah full model, di mana full model ini merupakan pemodelan lengkap dengan memasukkan variabel independen dan semua variabel kandidat confounding tanpa melalui proses seleksi bivariat. Kenapa tidak dilakukan seleksi bivariat? Karena jika dilakukan seleksi bivariat, bisa terjadi kesalahan dalam menilai interaksi. Misalnya, variabel independen yang tidak lolos seleksi bivariat, yaitu dengan nilai p-value-nya lebih dari 0,25, bisa jadi variabel tersebut berinteraksi dengan variabel independen utama. Apabila tidak dimasukkan ke dalam model multivariat, maka kita kehilangan potensi untuk melakukan uji interaksi. Makanya tidak dilakukan seleksi bivariat.
Nah, tahap yang kedua adalah identifikasi interaksi, yaitu di tahap kedua ini sama saja dengan full model, tetapi kandidat interaksi juga dimasukkan ke dalam model. Jadi kita mengidentifikasi satu persatu antara variabel utama dengan semua variabel confounding yang secara substansi berinteraksi. Setelah itu, kita melakukan penilaian interaksi dengan cara mengeluarkan variabel interaksi yang p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, pada tahap ketiga ini adalah pemodelan atau uji confounding, yaitu dengan cara mengeluarkan variabel kandidat confounding satu persatu dimulai dari variabel yang memiliki nilai p-value terbesar. Bila setelah dikeluarkan ternyata merubah nilai OR pada variabel independen utama, nilai OR variabel independen utama lebih dari 10%, maka variabel tersebut dinyatakan sebagai confounding dan harus tetap berada dalam pemodelan. Pada tahap keempat, yaitu final model atau model akhir dari analisis regresi logistik berganda, model faktor resiko. Nah, ini merupakan contoh kasus, yaitu sebuah penelitian ingin melihat besarnya pengaruh riwayat hipertensi terhadap kejadian BBLR dengan memperhatikan variabel confounding, yaitu riwayat merokok, riwayat kelainan uterus, dan riwayat kelahiran prematur. Nah, langsung saja kita praktek di SPSS-nya. Apakah sudah terlihat SPSS-nya? Sudah. Oke. Nah, ini merupakan variabel-variabel yang saya gunakan, yaitu ada BBLR, terus ada riwayat merokok, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, dan riwayat melahirkan prematur. Untuk BBLR ini variabel dependennya, dan untuk riwayat hipertensi itu adalah variabel independen utama. Dan untuk riwayat merokok, riwayat kelainan uterus, riwayat melahirkan prematur, itu termasuk variabel kandidat confounding. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tahap full model. Nah, untuk tahap full model itu kita klik analyze, lalu pilih regression, lalu kita pilih binary logistik. Nah, untuk dependennya kita masukkan berat badan lahir rendah, lalu yang dependennya kita masukkan berat badan lahir rendah, lalu yang variabel independen utama itu kita masukkan dan diikuti oleh variabel kandidat confounding. Nah, setelah itu kita klik option, kita checklist, confidence intervalnya 95%, klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan model full model tahap pertama. Nah, yang selanjutnya itu tahap kedua, yaitu identifikasi interaksi. Nah, identifikasi interaksi ini sama seperti full model, tetapi variabel interaksi kita masukkan. Nah, di sini untuk variabel interaksinya antara independen utama dengan kandidat confounding itu yang berinteraksi itu adalah variabel riwayat hipertensi dengan variabel merokok. Nah, lalu kita lakukan lagi, klik regression, binary logistik, ini sudah tadi, lalu kita next, kita masukkan variabel interaksi antara hipertensi dengan merokok. Caranya gimana? Ini klik hipertensi, lalu klik kontrol, lalu diklik lagi variabel merokok, lalu klik tanda ini A dikali B ini. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini ini merupakan tabel kedua full model dengan adanya variabel interaksi. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi interaksi ya. Nah, kalau kita melakukan penilaian interaksi itu dengan cara mengeluarkan variabel interaksi yang p-value-nya lebih dari 0,5.
0,05. Karena di sini riwayat hipertensi dengan riwayat merokok itu p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita keluarkan kembali variabel interaksi dan tidak masuk ke pemodelan. Lalu tahap ketiga itu adalah identifikasi confounding. Dengan kita menggunakan full model yang pertama. Nah ini. Agar memudahkan untuk menghitung perubahan OR-nya, yaitu ini kita copy ke dalam Excel. Tabel kita copy ke dalam Excel yang full model awal tanpa adanya variabel interaksi. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke SPSS, lalu kita lihat variabel mana yang variabel kandidat confounding kita keluarkan satu persatu ya, karena kita mau menilai mana sih yang termasuk variabel confounding gitu. Nah, kita keluarkan terlebih dahulu yaitu variabel riwayat merokok, direct analyze, regression, lalu binary logistik. Ini kita keluarkan variabel merokok kita keluarkan, lalu kita klik OK. Nah, setelah dikeluarkan, ini hasilnya, lalu kita pindahkan ke Excel untuk menghitung OR-nya. Bedanya di sini adalah dengan regresi logistik berganda model prediksi, itu di sini kita hanya menghitung perubahan OR pada variabel independen utama, yaitu yang pada riwayat hipertensi. Nah, mari kita hitung perubahan OR. Itu dengan sum. Kita ini OR-nya. OR itu di eksponen B. Lalu kita kurang dengan OR pada model awal. Lalu kita bagi dengan model awal. Lalu kita persenkan. Nah, karena perubahan OR di sini tidak lebih dari 10%, maka variabel riwayat merokok ini bukan variabel confounding. Jadi harus dikeluarkan dari pemodelan. Nah, selanjutnya kita keluarkan lagi variabelnya, yaitu variabel kelainan uterus. Kita klik regression, kita klik binary logistik, lalu kita keluarkan variabel kelainan uterus. Kita klik OK. Nah, ini tabelnya yang baru yang tidak ada variabel kelainan uterus. Kita copy lagi ke dalam Excel untuk menghitung perubahan OR-nya. Perubahan OR. Nah, ini kita lakukan hal yang sama lagi. Kita klik zoom, lalu OR yang baru dikurang dengan OR yang lama, lalu dibagi dengan OR yang lama, yang awal tadi. Ini kita persenkan. Nah, di sini karena perubahan OR-nya itu minus 11,96 dan perubahan OR itu adalah nilainya mutlak, jadi ini sama saja lebih dari perubahan OR-nya lebih dari 10%. Maka variabel kelainan uterus ini merupakan variabel confounding. Jadi harus dimasukkan kembali ke dalam model. Kita masukkan kembali, lalu kita keluarkan riwayat melahirkan prematur.
kita klik Analyze, Regression, lalu klik Binary Logistic, kita keluarkan prematur, dan tadi untuk kelainan uterus kita masukkan kembali karena dia merupakan variabel confounding ya. Jadi kita klik OK. Nah, ini merupakan tabel tanpa ada variabel riwayat kelahiran prematur. Nah, ini kita copy lagi ke dalam Excel untuk menghitung perubahan OR-nya. Apakah termasuk variabel confounding atau bukan? Perubahan OR ini sama dengan sum OR yang terakhir, OR yang baru dikurang dengan OR lama dibagi dengan OR yang lama. Kita enter, lalu kita persenkan. Nah, karena perubahan OR setelah dikeluarkannya riwayat melahirkan prematur, dan ini kurang dari 10%, maka variabel tersebut bukan variabel confounding dan harus dikeluarkan dari pemodelan. Nah, jadi ini itu merupakan final model dari analisis regresi logistik berganda model faktor risiko. Nah, untuk tabel penyajian datanya itu sudah saya letakkan di PPT. Nah, untuk tabel penyajian datanya seperti ini. Jadi kita sajikan itu yang model OR dan 95% confidence interval model awal dan model akhirnya. Nah, untuk yang tanda bintang seperti ini itu tandanya bukan confounding, dan yang 2 bintang itu confounding, yang 1 bintang itu adalah signifikansinya kurang dari 0,05. Ini dilihat dari yang model akhir ya. Terus dari model di atas dapat dijelaskan bahwa ibu yang memiliki riwayat hipertensi 4 kali lebih berisiko melahirkan anak dengan BBLR dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi setelah dikontrol oleh variabel confounding, yaitu riwayat kelainan uterus. Nah, peneliti 90% itu 95% yakin bahwa ibu yang memiliki riwayat hipertensi memiliki kemungkinan untuk melahirkan BBLR 1,225 sampai 13,65 dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi setelah dikontrol oleh variabel riwayat kelainan uterus. Nah, jadi sekian presentasi mengenai regresi logistik berganda, model prediksi dengan model faktor risiko. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Fieri dan Adia Zahra atas pemaparannya yang sangat luar biasa tentang regresi logistik, baik model faktor resiko dan model prediksi. Nah, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab terkait dengan materi. Jadi teman-teman yang masih bingung atau masih nggak jelas atas materinya yang tadi, boleh langsung ditanyakan, boleh langsung lewat chat atau raise hand dan langsung ditanyakan melalui unmute. Nah, ini teman-teman udah ada satu. Oh, kemenjat. Jadi gimana nih Silmi, apa itu pertanyaannya apa gimana? Oke, kita tunggu dulu ya. Oke. Nah, itu di pertanyaannya Silmi tuh bilang apabila dari uji multivariat dihasilkan output dengan p-value kurang dari 0,0001 dengan PR7 dan rentang nilai kepercayaan 2 sampai dengan min 20. Apakah output data tersebut dikatakan normal? Apa interpretasi dari rentang nilai kepercayaan?
Soalnya kalau aku lihat dari banyak jurnal rata-rata CI itu cuma beda 0, gitu, nggak sampai sejauh itu. Contohnya kayak 2,188 sampai 2.500. Sementara yang dia tuh banyak gitu ya, dari rentang kepercayaan angkanya 2 jadi sampai 20. Nah, boleh teman-teman dari pemateri mau kita tampung dulu apa langsung dijawab pertanyaannya? Tampung dulu aja, Mbak. Oke, kita tampung dulu ya. Oke, teman-teman yang lain, kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh langsung raise hand dan langsung unmute. Kemudian atau bisa juga menggunakan kolom chat. Aku tunggu 5 menit ya. Setelah itu kita bakal langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaannya kita lebih dari itu, mungkin teman-teman nggak dapat kesempatan untuk bertanya, boleh langsung bertanya secara personal kepada pembicara kita, yaitu Adea Zahra dan Fieri. Kita tunggu 5 menit dulu ya. Baik, mungkin menunggu pertanyaan selanjutnya. Eh, dari pertanyaan Silmi, apakah output tersebut dikatakan normal? Apa interpretasi dari rentang nilai kepercayaan? Nah, untuk nilai rentang kepercayaan 95% yang hasil penelitian Silmi 2 sampai 20 itu nggak masalah sih, dia 2 sampai 20. Yang penting p-value-nya itu kurang dari 0,05. Jadi untuk interpretasinya itu kita percaya bahwa 95% di populasi memiliki risiko untuk terkena variabel independennya apa? Untuk terkena atau memiliki risiko 2 sampai 20 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar atau memiliki risiko tersebut. Sehingga tidak masalah untuk sampai atau rentang nilai kepercayaan 95%-nya 20 ataukah 50 kah. Yang penting nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Mungkin Cici mungkin bisa menambahkan. Sudah cukup jawaban Fieri. Oke, terima kasih Fieri atas jawabannya. Nah, ini Silmi ada
pertanyaan tambahan nih, katanya kalau misal sebelum kita melakukan univariat, bivariat, dan multivariat, apakah harus melakukan uji normalitas lagi? Kalau datanya nggak berdistribusi normal, boleh nggak kita langsung gas aja untuk melakukan uji uni, biva, dan multi? Bagaimana teman-teman? Izin jawab Nur, kalau misal ini gini ya Silmi, kalau misalnya datanya itu nggak berdistribusi normal, itu ada uji non parametriknya, ada uji alternatifnya. Jadi bisa diuji. Kalau misal datanya nggak berdistribusi normal, itu bisa pakai uji alternatif. Gitu. Nah, mungkin menambahkan kalau kita menggunakan uji regresi logistik itu punya keistimewaan bahwa datanya itu nggak harus normal. Karena kebanyakan datanya kan kategorik, jadi nggak harus diuji secara normalitas data. Nah, namun untuk regresi logistik berganda sendiri itu harus memiliki data yang cukup besar. Jadi misalkan kita dikatakan bahwa jika kita memiliki sekitar 7 variabel atau 10 variabel, minimal kita harus mempunyai data sebanyak 100, yaitu jadi satu variabel itu harus setidaknya memiliki 10 responden. Jadi misalkan ada 10, jadi 10 kali 10 jadi 100 sampel yang harus kita gunakan untuk sebelum kita menguji dengan uji regresi logistik berganda. Baik, mungkin itu dapat menjawab pertanyaan dari Silmi. Oke, terima kasih ada Zahra dan Ferry. Jadi kita tetap bisa melakukan uji statistik walaupun datanya tidak berdistribusi normal. Dan tadi kalau misalnya regresi logistik sebenarnya datanya tidak perlu berdistribusi normal, tapi memang ada persyaratan lainnya. Begitu Silmi, apakah sudah jelas jawaban dari Zahra dan Ferry? Oke, udah jelas ya. Terima kasih. Nah, sekarang ini kan udah lewat 5 menit dari waktu yang sudah saya bataskan. Sepertinya tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Jadi kita tutup dulu untuk sesi tanya jawabnya. Untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya baru muncul di luar webinar kita kali ini, boleh langsung kontak secara personal ke Zahra atau Fieri ya teman-teman. Nah, jadi mungkin dengan berakhirnya tanya jawab ini, berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ieni selaku dosen pengampu dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti sampai akhir. Semoga ilmu yang diberikan hari ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.